Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong yang menceritakan sepasang pemuda ya yang dia itu ternyata masuk ke dimensi lain mobilnya itu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Masuk daerah Limpung, aku lupa nama jalannya apa. Lihat jam udah jam setengah 12-an. Kita masuk gapura, muter-muter, nyari jalan itu lama banget. Sampai akhirnya kita nemuin hal-hal yang aneh. Aku lihat jam di tangan. HP sama di layar mobil itu jam nunjukin 23.45. Anjir, kita panik dong. Ini kita bisa keluar apa enggak? Kejadiannya udah lama, sekitar tahun 2016-2017 yang lalu. Nama aku Nanda. Aku sama saudaraku habis liburan di Jogja. Singkatnya, pas perjalanan Bali ke Jakarta, kita mulai dari Magelang. Karena mampir dulu ke rumah temen. Habis Isya kita gas lagi. Kita mutusin buat lewat Pantura. Buka HP, nyalain Google Map, terus diarahin tuh Pantura via Limpung yang tembusnya jalan Pantura Batang. Awalnya sih biasa saja, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Masuk di jam 10 malam, kita memasuki kawasan Limpung. Aku lupa nama jalannya apa, soalnya kondisi waktu itu malam dan lumayan gelap. Pelang arah juga jarang lihat. Intinya, kita nurut Google Map aja. Makin lama, makin masuk, aku mulai ngerasa kalau gak enak aja pas nyetir. Karena suasana jalannya juga sepi, naik turun sama berbelok-belok. Pemukiman warga juga jarang. Paling cuma ada satu dua rumah saja yang aku lihat. Selebihnya cuma hutan. Dan itu berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Aku lewat itu jalan kayak gitu-itu terus. Udah gitu, gak ada barengannya. Kita benar-benar sendirian waktu itu. Papasan sama motor pun cuma sekali dua kali. Dan penerangan cuma dari rumah yang kita lewati sama dari mobil kita aja. Dah. Habis itu kita arahin, maksudnya tuh diarahin map untuk masuk ke gapura gitu, kayak gapura. Kayak pertigaan cuma di kanan kirinya itu pohon-pohon dan nggak ada rumah sama sekali. Ya udah dong, kita nggak ada pilihan lain, kita ikutin aja map. Belok kanan, masuk gapura. Nah, di maps ini jalannya agak lebar, tapi pas masuk itu kok cuma muat satu mobil aja. Terus aku bangunin tuh saudaraku karena perasaanku udah mulai gak enak kan. Pas masuk sekitar 200 meteran, makin bingung nih. Karena kita udah di tengah-tengah hutan dan jalanan udah gelap banget. Tapi jalan masih kelihatan. Kurang lebih kayak, ya suasananya itu kayak kita masuk hutan lah ya. Oke, kita lanjutin ngikutin map. Kita belok kanan. Kiri kanan itu ya cuma pohon aja. Kebetulan saudaraku sudah bangun. Dia juga agak bingung sih pas bangun tadi. Kok tiba-tiba jalannya seperti ini? Nah, pas di posisi kayak gitu, pikiran kita sama. Ternyata kita cuma muter-muter aja di jalan yang sama. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 23.47. Ya mau gak mau aku gas lagi biar gak tegang lah. Aku buka jendela mobil agar udara bisa masuk.
Wah, pokoknya waktu itu merinding banget deh. Pas habis buka jendela, itu tiba-tiba aku kayak ngelihat ada 3 anak kecil itu lagi main sepeda. Yang satu boncengan, yang satu itu sendirian. Sepeda pancal gitu. Mereka ketawa-ketawa lah, kayak lagi bercandaan ya. Kita berdua ya sampai bingung. Ini udah jam berapa? Di tengah hutan kayak gini kok malam-malam ada anak kecil pada main sepeda. Ya, nama saudaraku Bagas. Aku panggil dia. Gas. Iya, kenapa? Kamu lihat gak? Itu di depan ada bocah lagi mainan sepeda. Iya, emangnya kenapa? Kenapa? Matamu. Ini jam berapa? Terus pada ngapain juga gelap-gelap mainan di hutan? Udahlah biarin aja. Buruan jalan. Ya udah, kita lanjut jalan, ngikutin jalan yang ada. Mau lihat map, tapi mapnya malah muter-muter nggak jelas. Akhirnya nggak jauh dari situ ada lampu nyala terang banget. Di situ ternyata ada pos ronda di sebelah kiri jalan. Ya kita lega dong karena ada pemukiman dan ada orang yang lagi ngeronda. Setelah nyampe di pos ronda ternyata ada jalan aspal tapi kesannya kayak jalan yang udah lama. Di situ ada 3 orang. Yang 2 lagi main catur, yang satu lagi berdiri dekat kentongan. Bagas turun, nanya ke orang yang berdiri. Mas, maaf, mau tanya, apa benar ini jalannya bisa tembus jalan Pantura ya? Mas, mau nanya, apa benar ini jalannya tembus jalan Pantura? Tapi orang yang berdiri itu ditanyain udah 2 kali tuh masih diem aja. Akhirnya tanya lagi. Mas, mohon maaf, ini jalannya bener nggak ya tembus Pantura? Tetap diem. Nah karena nggak ngerespon, Bagas akhirnya masuk mobil. Anjir, itu orang ditanya sampai 3 kali tetap diem aja. Dan pas kita jalan, aku sama Bagas ngeliatin mereka bertiga. Itu bener-bener ya, wajah mereka itu kayak datar, pucet, tatapannya itu kosong. Kita ngelewatin mereka itu, mereka nggak noleh sama sekali, kayak patung gitu. Dan mereka juga kayak nggak menganggap keberadaan kita. Ya udahlah, kita lanjut jalan aja, ngikutin jalan aspal. Sekitar 100 meteran, yang di kanan kirinya itu cuma kebon. Si Bagas nanya akhirnya, Tim, dengar suara gamelan gak? Iya denger. Suaranya kayak habis belokan depan deh kayaknya. Wah, ada orang dong berarti. Ya udah kita lanjut nyari jalan atau nyari sumber suara itu. Pas habis belok kanan, kita benar-benar nemuin ternyata ada rumah yang halamannya tuh luas banget. Di situ ada tenda, kursi, sound, sama gamelan. Kayak mau ada acara hajatan gitulah. Tapi anehnya, kita nggak nemuin ada orang satupun di situ. Bener-bener kosong, sepi. Tapi ada suara gamelannya, itu bunyi. Jadi kayak ada acara tapi nggak ada orangnya. Nah, awalnya tuh si Bagas mau turun, mau tanya orang sekitar. Tapi aku cegah. Janganlah. Masalahnya aku udah ngerasa ini ada yang gak beres nih. Masa sih ada hajatan atau habis hajatan kayak gini gak ada orang sama sekali, itu kan gak masuk akal ya. Terus cuma kedengeran musiknya aja. Ya udah akhirnya kita gak turun, kita puter balik karena jalannya itu sempit. Jadi aku muternya juga agak lama ya, maju mundur gitu. Akhirnya mobil udah di posisi sebaliknya, kita lanjut jalan aja. Kita ngelewatin bapak-bapak yang ada di pos ronda. Tapi cuma tinggal yang main catur aja. Orang yang berdiri dekat kentongan udah nggak ada. Jadi cuma 2 orang ya, tadi kan 3 orang. Nah,
Di posisi itu aku itu agak kenceng ngegasnya. Terus si Bagas tiba-tiba teriak, "Awas Dim, ada orang!" Ya otomatis aku ngerem dada. Ternyata di depan itu ada Simba-Simba. Rambutnya putih diikat, lagi jalan di tengah jalan sambil bungkuk bawa tongkat. Mobil sempet berhenti tuh. Aku sama Bagas sudah deg-degan banget. Atur nafas karena bener-bener panik. Terus setir mobil aku serongin ke kanan dikit biar bisa nyalip Simbahnya. Bagas buka jendela. "Nyun sewu mbah, ngapunten." Simbahnya itu noleh ke kita sambil senyum. Terus jawab, "Enjenang." Setelah ngelewatin mbah-mbah itu, aku langsung tancap gas sambil berdoa biar cepet-cepet kita sampai di jalan raya. Tapi anjir lah, aku sama Bagas itu sampai ngerasa kalau ini tuh udah nggak beres banget. Kita nggak sampai-sampai, alias cuma muter-muter aja di jalan itu. Kita juga udah nggak lihat lagi bocah-bocah yang main sepedaan tadi. Makin panik dong, kok nggak sampai-sampai gitu kan. Nah, terus akhirnya si Bagas teriak, "Dim, Dim, lihat jalan Dim, lihat jam sekarang." Aku langsung lihat jam tangan. Dan tahu nggak kalian nunjukin sudah pukul berapa? 23.47. Anjir, jamnya nggak berubah. Kocak banget nih. Tadi kan dari awal 23.47 ya. Sekarang masih 23.47. Tadi masuk Gapura udah jam segitu. Terus kita udah muter-muter lama banget sampai ketemu bocah, ketemu pos ronda, terus ketemu rumah yang ada acara gitu kan ya. Terus balik lagi ketemu sama mbak-mbak. Tapi jamnya nggak berubah. Aku lihat jam di HP juga sama. Mapnya juga masih muter-muter nyari jalan. Nah akhirnya si Bagas nyeletuk, "Kayaknya kita masuk dimensi lain deh." Ya aku yang denger itu panik lah. Sampai mikir, ini kita bisa pulang apa kagak gitu kan. Terus Bagas nyuruh buat lanjut jalan aja lah. Ya udah, aku lanjut jalan. Pas aku lihat di spion luar sama spion tengah, sumpah merinding banget. Merinding banget cuy. Mbahnya itu ada di belakang mobil cuy. Dia berdiri sambil dada-dada gitu. Waduh cuk. Gas, lihat gas di belakang kita. Bagas noleh. Astaga, cepetan buruan cabut. Aku langsung tancap gas. Gak lama kemudian alhamdulillah kita itu nemu jalan raya. Dan anehnya gapuranya itu ternyata udah gak ada. Jadi cuma berubah kayak gang kecil. Dan sekitar jam setengah 1 kita nyampe di daerah Batang dan tembus Pantura. Jadi jam itu udah normal lagi. Aku langsung ngajak Bagas buat mampir dulu ke pom bensin, cuci muka, dan nenangin diri. Karena ya bener-bener dah, kita takut banget dan panik cuy. Baru deh jam 2-an kita lanjut jalan dan nyampe di rumah itu jam 10 siang. Karena ya jalannya kita nyantai aja. Selesai. Oke. Mungkin dugaan saya ya, itu nenek-nenek turbo gitu ya. Jadi dia bisa ngikutin kecepatannya mobil. Sepertinya nenek turbo itu nyata adanya. Baik, mungkin itu aja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.